Oke, semuanya yang biasanya nontonin kita itu pasti antara di kantor atau kita lagi jalan-jalan ke klien kita. Kali ini kita datang ke rumah orang. Nah, kita lagi bareng sama Tio. Halo, nama gue Tio. Jadi Tio itu founder dari LC Smokehouse. Nah, buat kita tahu lebih kenal lebih dekat lagi nih sama LC dan juga sama Tionya, kita pengen tahu dulu dong background Tio nih sebagai as a person. Kalau Tio tuh backgroundnya apa sih? Gua itu chef. Dulu kuliah di Belanda, terus setelah dari sana gua kayak decide uh, pengen masak-masak di sana. Terus akhirnya begitu gua selesai dari sana, gua pergi ke Aussie untuk belajar di Le Cordon Bleu. Sama berapa bulan tuh? 1,5 tahun plus 1 tahun setelahnya gue jadi chef. Jadi ya kayak gue ada base culinary gitulah. I Gitu. see. Dan itu kan kayak padat banget tuh ceritanya ya. Gue pengen Yeah. kenal Tio lebih detail lagi dong. Misalnya mungkin kayak Tio tuh dari kecil emang suka masak kah? Atau dulunya bahkan justru nggak suka masak sama sekali? eh Dibilang suka masak nggak juga. Gue cuma mentok dulu bikin Indomie sama nasi goreng. Mentoknya di situ waktu SD. Terus waktu zaman camping gue sempat kayak salah satu anak yang paling niat bawa kompor sendiri, kompor minyak segala macem buat masak nasi goreng selama gue camping waktu SD. Terus habis itu gue nggak begitu sering masak lagi. Setelah itu dari SMP, SMA, kuliah di UI itu gue masih agak jarang masak gitu. Nah, kalau gue denger-denger ya, ini tuh rumah lo tuh bener-bener deket bandara banget ya kayaknya ya. Yes, kayak di sana ada Halim. Jadi kayak funnya gitu di sini sih. Kayak ibaratnya kayak lu bisa ngeliatin pesawat apa aja yang lewat hari ini. Kadang-kadang lu bisa ngeliatin pesawat tempur, Boeing, G6, you can name it. Dan udah tahu ya bentuk-bentuknya dari suaranya doang tuh udah Iya, kedengeran. iya, iya. Gue pernah liat Air Force One. Waduh, gue bahkan nggak tahu itu bentuknya apa. Terus kalau misalkan dari Tio sendiri tuh, kayak tadi kan ngomongnya cuma bisa masak Indomie, masak nasi goreng. Yep. Ya, apalagi kan anak-anak zaman sekarang kayak kurang suka masak ya. Ya contohnya gue sendiri sih, gue cuma suka masak air. Buat pop mie misalnya gitu. Nah tapi kalau misalnya Tio sendiri nih kayak bibit-bibitnya tuh dari mana? Kenapa dari tiba-tiba yang cuma bisa masak nasi goreng, Indomie, kok tiba-tiba bisa mau jadi chef gitu? Oh, nyokap gue sih awalnya tuh kayak gue ngeliat dia sering banget di dapur. Instead lah kayak gue ngeliat kayak biasanya orang kebanyakan bibi gue yang sering masak gitu-gitu kan kalau di rumah. Jadi tapi kayak waktu dari kecil tuh nyokap gue selalu nyamatin buat masak. Dan dulu bokap gue tuh punya cita-cita pengen punya jualan mie ayam. Dan dia sering ibaratnya trial and experience gitu lah, let's say. Jadi gue sering ngeliatin dia nyoba bikin ini bikin itu, jadi kayak menarik. Tapi sebenarnya yang benar-benar nge-spark gue itu waktu gue di Belanda. Gitu, gara-gara gue miles away from home, terus kayak lu mau nggak mau into survival mode ya kan. Jadi kayak oke, at least gue harus bisa salah satu trade nih. Either gue harus pinter banget, which is gue nggak begitu pinter banget. Jadi kayak gue nyoba apa sih lainnya yang bisa gue lakuin. Kayak gue waktu itu mikir masak. Jadi salah satu pelarian gue juga sebenarnya, kayak dari missing home dan segala macem, kayak oke, mendingan gue fokus ke lain hal selain kayak cuman kangen rumah doang gitu. Oke, berarti kayak buat homesick gitu ya? Yes, Pengen betul, betul. ngerasain Indonesia lagi tapi dari masakan. Betul. Tapi kan maksud aku tuh kayak masakan di Belanda kan bahan-bahannya tentu beda ya sama di Yeah, Indonesia. yeah. Terus kayak dari masak. Tapi kalau di Belanda itu tuh emang lebih hemat gitu kalau misal masak. Bisa ya bisa nggak. Soalnya kadang-kadang let's say buat mahasiswa, kadang-kadang lo bisa ke Chinatown beli fried rice, or bisa ke tukang jualan kebab dan segala macem, dan itu cukup ekonomis. Atau nggak beli sandwich. Tapi kayak lo pernah nggak sih kayak pengen kayak craving satu hari kayak, damn gue kangen banget makan sop kaki kambing. Oh, Ya kan, iya, kayak iya, iya. damn, gue lagi pengen banget makan mie goreng Jawa yang rasanya bener-bener kayak at least close gitu kan
Sedangkan di sana menurut gue ada sih, cuma rasanya terlalu clean gitu. Jadi kayak doesn't feel like home. Kayak it's not the same gitu. Jadi karena nggak nemuin yang misalnya beli jadi, tapi Yeah. nggak sesuai yang kayak di Indonesia nih, Heeh. pengen coba bikin sendiri gitu. Betul. Dan akhirnya kayak beli bahannya sendiri, terus masak sendiri Iya. gitu. Jadi kayak di Belanda tuh, let's say kalau gue misalnya mau bikin masakan Indo gitu, jadi gue harus mengunjungi 3 store. Jadi satu namanya Albert Heijn, itu jualan, let's say kalau gue mau beli daging-daging yang fresh gitu, gue kesana. Terus yang kedua adalah ada Asian groceries namanya Oriental, itu kalau gue mau beli sayur-sayuran Asian. Terus kalau ada satu lagi namanya Warung Jawa, itu jualan khusus kayak bumbu-bumbu kayak Indonesian spices gitu. Jadi kayak gue siap mau masak emang harus niat. Ketiga toko itu. Dan ketiga toko itu biasanya emang jual orang Indonesia atau bukan? Yang Warung Jawa iya. Bukan orang Indonesia sih, kayaknya dia orang Suriname. Tapi emang dia di Suriname itu kan rich with Japanese culture gitu. Salah lagi. Iya. Seru banget sih. Gua rasa sih kalau kayak pesawat-pesawat gitu gede banget ya. Iya. Dan sering banget, nggak nyangka sih kalau kayak gue tinggal di sini sih kayaknya gue bakal kebangun. Lama-lama lo bakal tune out dengan sendirinya sih. Kayak setelah gue pulang dari Aussie, begitu gue nyampe sini kayak wah gokil juga nih, tiap hari gue bakal lewatan pesawat kayak gini kan. Nggak bakal nyangka juga. Cuman ya kayak setelah 2 minggu kayak lu tune out sendiri sih gitu. Jadi udah nggak berasa lagi gitu ya. Iya. Oh, sih. Nah, kalau misalnya udah terbiasa tuh kayak buat bikin satu makanan Indonesia aja tuh sampai butuh 3 toko datengin sampai seniat itu, terus itu buat dimakan sendiri atau buat dibagi-bagi ke temen tuh? Gue jujur gue suka share sih sama orang. Jadi salah satu itu dia kenapa gue jualan barbecue juga. Jadi karena gue dari dulu anaknya suka nongkrong sama orang, ngumpul gitu. Jadi kayak dulu tempat gue emang salah satu tempat nongkrong teman-teman gue yang orang Indo. Jadi kayak emang gue sekalian, oh ya udahlah daripada masakan Indo lo nggak mungkin juga bikin kayak cuma 1 porsi doang kan. Jadi gue bikin big batch sekalian aja buat di-share. Kalau nggak di-share juga lama-lama basi juga nggak sih? Iya, dan udah nggak enak lah, namanya kan makanan harus fresh ya. Nah makanya kalau misalkan udah dicobain ke temen-temen kayak gitu, terus emang kuliah lu di Belanda tuh juga sama ya? Enggak. Apa tuh? Gue international business. Jadi nggak ada hubungannya sama masak sama sekali. International business larinya tuh ke masak? Yes. Cuman karena emang hobi gitu ya? Ya. I see. Tapi bener-bener tuh berarti lu dari lulusan bisnis internasional nggak pernah megang lagi tuh ke maksudnya kerja yang berhubungan sama bisnis internasional? Nope. Bener-bener lebih cintanya ke masak ya berarti Iya. ya? Ya well kayak running restaurant lu harus tahu juga kan, you know how to count at least. Cuman ya so far kayak trade dari international business gue adalah stop di situ. Gitu. Terus habis itu kayak mulai kan yang gua tahu ya kayak di LC Smokehouse ini kan lu bersama dengan partner lu. Dan partner lu tuh ada 2 lah ya. Satu yang memang partner lu secara pribadi juga. Yes. Ya udah istri lu gitu kan. Yeah. Terus yang satu lagi untuk Steven gitu. Yeah. Nah, gue pengen tahu deh. Pertama kali lu kenal Marian tuh di mana? Di Aussie waktu gue kerja di Hyatt Regency. Jadi long story short kayak gue udah duluan di sana, terus kayak setelah gue beberapa bulan di situ dia baru masuk gitu. Jadi habis itu kita mulai kenal dan tadinya juga kayak kita nggak ada kayak feeling kayak oh kayak dia cantik nih. Gue nggak, dia mikir kayak oh dia oke nih gitu. Gue nggak pernah bilang gue ganteng karena gue nggak. Gitu kan. Tapi kayak mungkin kayak dari peribahasa Jawa kayak semakin lama semakin ketemu mungkin semakin ada perasaan gitu kan. Perasaan gak enak atau perasaan apa gue nggak tahu deh. Gitu kan. Cuman gitu jadi akhirnya ya udah kayak kita visinya sama dan bareng-bareng deh gitu. Lama tuh pacaran sama Marian? 2 tahun sih. Jadi nggak begitu lama ya buat ukuran Indo ya. Kenalnya tuh di Aussie. Yes. Nah, gue bingung tuh. Apa korelasinya dari Belanda terus tiba-tiba lu ke Aussie itu kenapa tuh? Waktu itu sih sempat kayak gue setelah dari Belanda gue ke Indo
nyoba-nyoba bikin catering kecil-kecilan gitu lah, kayak buat teman-temannya kakak gue, buat teman-teman gue yang kerja kantoran gitu-gitu kan. Terus kayak gue ngerasa, oh kayaknya menarik juga nih kalau gue jadiin bisnis beneran gitu. Gue niatin banget, soalnya kayak waktu itu feedbacknya juga everybody loves it. Dan misalnya kalau gue punya degree that can back it up sama knowledge yang bisa ngebantu gue buat lebih berhasil lagi, kenapa enggak. Jadi makanya gue milih Kausi karena mereka English speaking dan bisa ngasih waktu buat kerja sama lo jadi part time. Minimal di Belanda lo nggak bisa. Oh gitu. Kalau di Belanda emang nggak bisa? Lo harus ngurus izin khusus gitu. Sedangkan kalau di Aussie itu kayak it comes naturally gitu. Jadi nggak seribet di Belanda gitu lah. Jadi kalau yang di Aussie itu nggak harus orang Aussie yang bisa kerja di sana, nggak ngurus-ngurus yang ribet lah ya. Betul. Dan pas di Aussie itu kan lu bilang tadi lu mau part time dulu sambil ngebangun misalnya catering lo itu. Nah itu tuh akhirnya lu gimana sih tiba-tiba bisa dari bisnis internasional bisa jadi chef? Emang lu ngapain aja gitu di Aussie? Gue emang sengaja kuliah masak sih di sana kan. Bukan kuliah sih, ibaratnya getting degree, culinary degree gitu. Kalau di sana itu namanya apa ya? Gue lupa deh. Pokoknya Bachelor of Cuisine atau Diploma de Cuisine kalau di Cordon Bleu dibilangnya. Itu emang ada levelnya gitu kan. Setiap 3 bulan lo bakal advancing. Dan setelah itu at the end of the day lo bakal diharuskan untuk kerja gitu. Nggak boleh nggak kerja. Jadi kalau emang nggak kerja kenapa tuh? karena mereka itu reputasinya mereka, ibaratnya kalau dia pengen kalau orang yang lulus dari situ emang orang yang tahu how to works in the industry gitu kan. Soalnya kayak restoran industri kan dia ibaratnya quote on quote sangat sensitif ya kan, kayak lu nggak tahu dietary itu bisa menyebabkan kematian atau enggak, lu nggak tahu apa yang halal apa yang enggak ya kan, terus mana yang mestinya nggak boleh pakai alkohol atau nggak boleh di-serve alkohol gitu-gitu. Jadi ibaratnya dengan gue kuliah di sana, let's say gue tahu as a whole business instead of kayak cuman masak doang. Minimal di sana emang sangat-sangat bagus ya kalau gue bilang dari kurikulumnya mereka dan segala macamnya. Jadi kalau buat basics sampai advanced skills ya gue dapet di situ gitu. I see. Kalau gue dengar-dengar berarti ini tuh bener-bener beda banget ya. Kalau di Indo tuh asal lo bisa masak, masakan lo enak, ya itu mungkin orang ngeliatnya tuh kayak profesional. Tapi kalau di sana tuh kayak jenjang karir jatuhnya ya nggak sih? Gue nggak mau ngediskredit kayak Indonesian culinary scene as a whole, tapi emang kalau yang gue lihat di Aussie itu mereka emang lebih memperhatikan kayak into details gitu, ibaratnya dari hygiene, dietary, terus skill wise how to prepare the food correctly. There's some certain standard that you have to follow gitu. Jadi ibaratnya ya apa yang gue lakukan di sini adalah sebisa mungkin ngefollow what they've been applied sama gue di Aussie gitu. Jadi ibaratnya ikutin standar di sana gitulah. Sekalian ngasih tahu juga orang-orang yang kerja sama gue, ibaratnya buat kayak kita nggak bisa ngerjain asal-asalan. Karena di sana lebih ke arah orang yang kerja di kitchen pun lebih ke arah passion dan bukan kayak terpaksa kayak gue nggak ada tempat lain atau enggak. Itu emang mereka pengen excel in the industry gitu. Oke. Jadi pandangan mereka sama orang yang kerja di restoran segala macam beda ya? Iya. Kalau di sini kan ibaratnya sayang sekali kalau kadang-kadang kalau orang keluar dari restoran ngelihat chefnya gitu kayak oh itu kokinya gitu, kayak masih kadang-kadang kurang dilihat gitu. Dan di sana kalau mereka it's more well respected in some ways ketimbang di sini gitu. Jadi apa yang mau gue terapin di LC Smokehouse juga, kayak gue pengen kayak semua orang yang datang ke tempat gue ngelihat chef gue, orang yang masih gue train juga, itu sebagai orang yang bisa direspek sama orang lain, how to ya ibaratnya to bring yourself to a next level lah gitu. Itu salah satu tujuan utamanya sih.
Karena kalau aku lihat ya, kan waktu itu pernah kunjungan juga ke LC sekalian nyobain makan juga. Dan itu bener-bener beda gitu. Karena kan kalau di restoran, khususnya kalau restoran lain ya, aku cobain, mereka chefnya tuh terasa jauh gitu. Jadi kayak misalnya kita datengin restoran, duduk, makan misalnya dinner berdua gitu ya. Terus habis itu nggak pernah tuh ada yang dateng, mungkin chefnya atau karyawannya gitu yang nanyain yang kayak gimana rasanya, suka enggak, pendapat lu gimana gitu. Tapi kemarin itu gue ditanya langsung sama Marian. Oke. Padahal waktu itu kayaknya Marian belum tahu gue siapa gitu loh. Oke. Terus kayak Marian nanya, gimana rasanya, suka enggak, terus ada yang kasih masukan ke dia enggak. Itu jarang banget. Karena kebanyakan gue biasanya kalau gue komplain atau apapun misalnya terlalu dry atau terlalu benyek gitu kan. Itu malah dari mereka kayak ngerasa ini kan masakan gue gitu. Kayak kok lo nggak menghargai gue gitu. Beda banget sih rasanya gitu. Ya, kalau di LC ibaratnya kayak satu kayak kita harus pede sama pembawaan kita. Jadi kalau kita nggak pede, ntar customer kita kayak have a second thoughts, ibaratnya gitu kan. Jadi yang mau gue terapkan di situ adalah, yang mau gue lakuin adalah ibaratnya let's say kalau ada let's say feedback yang kurang berkesan atau nggak kurang berkenan, gitu emang selalu bisa kita improve. Karena gue nggak pernah merasa kayak, gue high above and mighty kayak I make you this food, gue udah bikin ini, peduli amat lu suka atau enggak, lu datang kesini buat makan. Gue nggak kayak gitu. Jadi ibaratnya pasti ada ruang buat di-improve. Dan kayak mungkin dari selama 2 tahun si LC Smokehouse ini berdiri, kayak there's many ways that we already improve dari awal gitu. Dari kita cuman pakai daging yang biasa, akhirnya kita pakai wagyu, terus kita ganti seasoningnya, percentage of salt, gitu-gitu. Kadang buat gue matters gitu. Kayak kadang-kadang ada yang bilang kurang asin, gitu-gitu. Jadi emang selalu gue kepikirannya kayak gimana sih biar it can be internationally accepted. The goal is there, gitu. Kayak gue pengen semua orang yang nyoba, mau orang Jawa, orang Sunda, orang Manado, orang Batak, bule, orang Jepang, segala macem, gue pengen semua orang kayak bilangnya, oh this is, thankfully sejauh ini emang banyak yang suka. Jadi itu salah satu yang gue selalu grateful gitu kan sama orang-orang yang datang gitu. Gue ada beberapa return customer yang datang gitu, kayak so grateful karena mereka yang backbone dari bisnis gue juga gitu. Kalau entah kenapa mereka orang Indo suka dan orang bule suka atau enggak expat suka, ya mungkin ya itu dia kayak gue ngelakuin sedikit adjustment di sini, sedikit adjustment di sana. Ibaratnya kayak let's say kalau orang Indonesia lebih suka pakai saus dan orang bule suka pakai saus gitu dan segala macam. Jadi emang atau enggak sausnya lebih suka yang sour dan segala macam, emang sengaja gue bikin agak beda sendiri dari yang lain karena gue emang mencoba ngetunin semuanya gitu. I see. Tapi sekarang yang paling banyak datang tuh dari mana? Orang Indo mungkin 65% kalau gue boleh bilang sih. Terus US mungkin 20%, terus setelahnya ada orang Jepang, Korea, French gitu. Kalau nggak salah tuh di minggu lalu lu cerita juga ada yang mau datang dari Amerika ya? Ya jadi nggak tahu ya, itu kayak mereka orang ini tuh udah ngefollow LC Smokehouse sejak kita berdiri. Terus kayak setelah kita buka restoran, terus dia nge-DM kita gitu kayak gue mau ke Indo nih, kayak gue tertarik banget untuk ngunjungin restoran lo karena menarik dan menurut dia kayak nggak jauh dari perbedaannya dari di US gitu. Dan kebetulan yang orang ini juga salah satu orang yang suka kerja di tempat barbecue atau nggak smokehouse terkenal di US gitu. Jadi kayak let's see if it pans out, let's see if it's happen gitu. Jadi emang ada orang yang
kemarin ada yang dari Singapura dateng jauh-jauh. Gua nggak tahu kenapa mereka bisa end up di tempat gua dan harus duduk di kursi bar. Sorry banget buat mereka. Cuman ya so far people are enjoying it. Itu yang gua grateful. Gitu. Bentar gua harus ngecek. Iya. Api boleh nggak? Oke, boleh. Gue boleh ikutan ya? Gue pengen emang sebisa mungkin nge-keep saran gue as fresh as I can. Cuman karena gue masih di neighborhood area juga, jadi emang gue limit ke 2-3 hari cooking gitu. Jadi biasanya hari Rabu gue ada fresh, sama Kamis ada fresh, Jumat pasti fresh dan Sabtu fresh. Jadi yang ada di sini, di situ semuanya nanti kita rotation gitu. Jadi kalau lihat di sini kayak gue harus top up kayu dan ngecek ini gue barbecue gue. It's gonna get a bit loud. Dan jadi lo harus nyetok kayu gitu. Pastinya. Karena kayak nggak kayak tempat barbecue lain, itu gue ngedry kayu gue sendiri. Ibaratnya ke beberapa orang mereka udah ngedrying, udah beli yang wood yang udah dry. Kalau gue, karena gue pengen gue mastiin gue tahu moisture kontennya di tempat di kayu gue dan buat ngasemnya. Soalnya kalau terlalu kering dia cuma produce heat, not enough smoke. Jadi kalau lihat nih ada sedikit smoke gitu yang keluar. Karena gue pengen kalau terlalu clean kadang-kadang juga you're not gonna taste the smoke, tapi gue pengen smooth smoke. Jadi kayak this is how we do it gitu. Itu lu kayak setiap berapa lama, Tio? Feeling aja sih kayak setiap 1 jam, setengah jam. Makanya kayaknya kalau gue ajak meeting di luar, maksudnya di hari ini gitu ya, lo pasti nggak bisa ya? Agak susah. Kebetulan yang ini udah kelar. Soalnya tadi gue masak dari jam 4 pagi. Orang-orang masih tidur, gue udah mulai bangun duluan. Gitu. Jam 4 pagi dan sekarang belum, yang ini udah jadi ya, yang ini? Iya, yang ini udah jadi. Jadi mungkin orang banyak persepsi, gue matiin dulu deh biar nggak terlalu berisik. Mungkin orang banyak persepsi kalau brisket minimum dimasak harus 12 jam atau enggak 24 jam. Itu bisa jadi tagline mereka, tapi kalau di tempat gue brisket dimasak sampai empuk. Jadi kalau lihat dia udah, kalau lu tekan gini bouncing tapi nggak begitu keras, dan kalau lu pegang sendiri ini empuk banget. Sama gue nggak begitu tuh. Kalau orang pakai termometer, kalau gue di sini cuma buat ngetes aja dia tender atau enggak. Jadi kayak udah empuk banget. Jadi kayak I don't need to do much. Jadi kayak tinggal nungguin, when it's done. Dan ya kayak nggak kayak tempat barbecue lain kayak dimasak harus kayak harus 12 jam, kalau nggak 12 jam nggak empuk. Nope. Depends on how big the brisket, how much heat that you use, dan segala macamnya. Karena gitu. ya kalau misalnya dibilang kayak pasti 12 jam ya nggak juga gitu kan? Enggak. Kadang ada yang bisa 14 jam malah. Jadi ibaratnya semuanya tergantung dari ininya sih. Dari brisketnya, heat lu konsisten atau enggak. Kalau nggak konsisten, ya bisa sampai 18 jam atau enggak, lu bisa sampai besok pagi lagi. Which is, I'm not gonna do it. Iya. Berarti seminggu lu berapa kali masak? Bisa 2-3 kali sih. Jadi tergantung dari kebutuhan restoran. Let's say, this thing is gonna go for tomorrow. Karena biasanya Jumat, Sabtu tuh kita selalu rame. Habis itu sisanya adalah hari Minggu. Gua kemungkinan Sabtu bisa masak lagi. Jadi emang gua kadang nggak sering lo lihat di restoran ya gara-gara itu sih. Oke.
kebutuhan Kalau stok gue pengen tanya tuh kenapa giliran udah jadi nih, Heeh. lu taruhnya tuh buat besok. Emang lu perlu apain lagi nih daging? Eh, kayak lu tadi kalau orang bilang kalau masak itu makin lama diungkep itu semakin enak kan. Nah ini let's say ini kayak gue proses ngungkepnya lagi gitu, dimana kayak biar jus-jusnya balik lagi. Jadi ibaratnya butuh namanya resting time. Di sini 8 jam berarti resting time-nya at least 1,5 kali dari waktu gue cooking. Sedetail itu ya. Buat gue ya, Yeah. personally kayak orang mungkin ada yang habis masak langsung dipotong, it's all up to you. Tapi kalau gue, this is how I do it, and that's how it turn out quite good menurut gue, gitu sih. Ya, kalau yang lo lagi pegang ini nih menu yang mana nih berarti? Ini smoke wagyu brisket. Jadi kalau lihat ada 2 muscle di sini, yang ini namanya point, dimana kayak fatty banget. Yang di sini lean atau flat, jadi emang kayak buat lu yang suka daging dan pengen rasain smoke-nya lebih, biasanya orang bakal lebih prefer yang di sini. Tapi kalau lu pencinta daging dan doyan lemak, lu pasti pengennya yang di sini, gitu. Oke. Nah, so gue kan yang pakai wagyu brisket itu ada 2 ya. Kan ada yang ini sama satu lagi yang burn ends. Jadi ibaratnya tuh bedanya adalah sebenarnya kalau di Texasnya asli atau di US itu mereka pakai bagian fatty brisketnya di bagian yang ini buat burn ends. Cuman kayak gue waktu ngeliat ada orang di Texas sama di tempat kerja gue juga mereka bikin pork belly burn ends. Terus kenapa gue bilang, kenapa gue nggak bikin pakai daging sapi aja, instead of brisket gue pakai beef belly, gitu. Jadi gue pakai beef belly di sini dengan cita rasa khusus yang gue bikin supaya orang kayak nggak terlalu bosen dengan rasanya, gitu. Berarti kalau kayak LC ini bisa dibilang semuanya halal ya berarti ya? Halal dong. Mantap. Soalnya di sini ada tulisannya sertifikat halal. Ya kan? Di tempat gua nggak pakai wine, alkohol atau red wine vinegar gitu-gitu. Nope. Gue nyoba selalu pakai apa yang ada di lokal. Ibaratnya kayak sayuran pun juga we do as local as we can. Kayak kalau ibaratnya ya semakin dekat produknya semakin fresh mestinya kan. Gitu. Okay. Udah cukup nih. Nih udah panas nih. Udah panas nih di sini nih. Emang selalu akan ini ya, kayak asap-asap gitu ya. Jadi lo lama-lama sih di sini. Kalau kelamaan lo kayak berasa sauna. Ya, menarik sih, tapi kalau wangi-wanginya itu sih menggugah selera sih. Iya, mungkin kalau misalnya lu stay selama 2 atau 3 jam lagi, lu bakal nyium bau yang beda. Oh ya? Nyium bau apa tuh? Bau lemaknya yang udah, kan ini baru satu doang nih, anomali dia kayak udah kelar duluan gitu. Kalau biasanya kalau yang lainnya udah mulai done, lu bisa nyium bau lemaknya. Dan itu yang ngasih indikator gue tahu kayak, oh this guy, everything is ready gitu. Jadi gue bisa nyium dari baunya aja, gue udah tahu kayak, oke, we're here gitu. Beda gitu Yeah. ya? Dan itu lu sadarnya sambil jalan, maksudnya kayak lu udah cobain bikin berapa kali, dan akhirnya lu ngerasa baunya kok beda gitu? Yeah. Oh, bukan karena lu belajar di Aussie tadi? No, kalau kayak gini sih sebenarnya, menurut gue barbecue smoke meats gini sebenarnya nggak terlalu susah ya, cuman effort lo aja. Kayak seberapa getolnya lu kayak ngeliatin api, seberapa getolnya lu kayak make sure waktu trimmingan lu tuh bener, jadi sehingga produk lu yang lu serve adalah as best as possible gitu. Jadi kayak gua emang tahu dan belajar kayak dimana kayak oh bagian ini bakal dry, jadi mending gua take out. Jadi semua yang gua serve di brisket gue tuh emang kayak the best possible produk yang keluar dari satu whole loaf yang gede gitu. I see. Pantesan kalau gue lihat ya, tadi kan tuh daging kecil ya. Tapi kan gue juga pernah lihat daging yang sebelum lo potong gitu, itu kan gede banget. Yes. Itu lo apain sisanya?
gue jadiin sosis, terus burgers. Habis itu sama next bakal gue jadiin meatball gitu. Jadi emang di LC sendiri kayak kalau lo lihat kita ganti menu tiap 3 bulan. Kecuali dari smoke meats-nya ya. Sides, salmon, focaccia gitu kayak it's a new item yang di ini. Jadi berarti emang gue nggak mau kayak orang datang kayak gue udah pernah order ini apalagi ya gitu. Kayak gue pengen kayak orang yang datang ke tempat gue kayak embrace the journey with us as well gitu. Kayak mungkin the next 5 gue bakal go Italian karena di sana ada orang Italia juga, jadi New York Italian dan segala macamnya. Or bisa kayak tiba-tiba all seafood bisa aja. Jadi emang gue pengen mengoptimalisasikan ini gue juga sih background gue sebagai chef yang dulu kerja gue di fine dining dan segala macam, jadinya bisa gue pakai juga gitu. Jadi emang there's always a bit of surprise here and there menurut gue sih ya. Iya sih, ya benar-benar. Bedanya look restoran fine dining itu kan ya lu nggak bisa tebak Yes. next week-nya tuh apa gitu. Ya. Jadi emang gue pengen kayak formatnya tetap casual, santai. Orang dari mana aja gue pengen bisa datang dan feel welcome. Gue nggak mau tempat gue kayak yang tempat kayak orang datang kayak gue nggak enak nih datang sini, tempatnya terlalu posh, terlalu high end. Gue emang kalau orang-orang bilang tempat gue kecil dan terlalu biasa, gue bisa nerima kok gitu. Gara-gara emang that's the concept, karena gue pengen orang yang di table 1 bisa kenalan sama orang yang di table 2 gitu. Jadi kayak baru kemarin hari Sabtu tiba-tiba ada orang yang udah bolak-balik datang, tiba-tiba kayak ketemu lagi ya gitu. Jadi mereka kira temenan, terus ngobrol, kalian order apa hari ini dan segala macamnya. Jadi ibaratnya gue pengen mereka tuh jadi bisa komunitas juga lah ibaratnya gitu, dimana orang bisa ngumpul gitu, karena gue emang pada dasarnya doyan ngumpul gitu. Kayak nggak semua restoran bisa menggerakkan orang segitunya ya. Maksud gue tuh kayak sampai ada orang yang datang nggak sengaja nih ketemu berkali-kali, akhirnya kenalan gitu kan. Yeah. Menurut gue itu powerful banget sih. Dan kalau dari Tio sendiri nih, kayak ngelihatnya tuh dari mungkin ya bukan Tio doang, Tio sama Marian nih dijadiin satu. Visinya tuh buat LC apa sih? Visinya adalah memperkenalkan Gak apa-apa, santai. memperkenalkan American barbecue ke orang banyak, biar lebih diterima. Karena itu salah satu passion gue juga. Jadi sebenarnya visinya adalah introduce our passion to people gitu. Ibaratnya kayak kita suka masak nih, kayak come and dine with us and experience it with us gitu. Be a part of our restaurants, kayak during our development, grow bareng-bareng gitu. Karena emang konsepnya gitu sih. Dan visi kedepannya mungkin ya bisa share the love with everyone. Tapi kalau gue agak bingung sih, kan lu lebih ke Texas nih, barbecue-nya gitu. Lu belajarnya di Aussie, itu apa ada alasannya nggak atau jalan aja? Kenapa tiba-tiba kesana? Waktu itu gue lagi day off dari kerjaan gue yang di fine dining. Gue ngeliat di YouTube, kayak kita semua lah, kayak ibaratnya kayak apa sih di YouTube hari ini, suggestion-nya gitu-gitu, kayak gue, gila nih kayak asik juga sih gue lihat gitu kan. Gue belajar sendiri, terus kayak gue mulai tertarik, gue mulai nyobain restoran-restoran yang tadinya nggak pernah gue kunjungin sama sekali, yang nggak pernah gue look up. Akhirnya gue kunjungin semua yang ada di Sydney sama Melbourne. Terus habis itu kayak waktu gue ke Melbourne, kenapa gue nggak kerja di salah satu tempat yang paling baik di Aussie? Gue gitu. Mereka kebetulan juga lagi nyari lowongan kerja, dan gue bilang ke ownernya juga kayak, hey, I wanna open a business like this. Kayak bisa nggak sih lo ngajarin gue dari zero, kayak basicnya banget sampai apa aja yang perlu gue iniin. Jadi credits to them yang udah ngasih gue knowledge banyak banget. Karena ya basically ya LC nggak ada kalau mereka nggak ngajarin gue gitu.
Dan itu orang Aussie tuh yang ngajarin lu berarti? Jadi couple dari orang, jadi suami istri, suaminya orang Aussie, istrinya dari US, gitu, Texan. Ya ini diturunin ke lu sih kayaknya. Iya, so far sejauh ini mereka cukup happy dengan kerjaan gue, jadi ya Bangga dong. thank you. Maksud gue tuh ternyata ada orang yang mau ngajarin orang yang bikin bisnis sendiri serupa gitu. Ya walaupun emang di negara yang berbeda tentunya. Jadi dengan negara yang berbeda tapi mereka benar-benar ngajarin dan sampai sekarang keep contact. Ya, gue selalu kontak dengan mereka sih, kayak nanyain kayak kalian spesial minggu bulan ini tuh ngapain sih gitu. Kayak ibaratnya tema kalian tuh bulan ini apaan. Terus gue ngasih tahu juga kayak, gue ganti menu nih, menurut lu gimana? Gue gituin. Gue juga selalu keep on contact sama semua my previous head chef sih. Bukan semua, several. Gitu. Jadi kayak, ya tanpa mereka gue nggak bakal di sini. Gue gituin sih. Ibaratnya kayak galak-galaknya mereka, disiplin-disiplinnya mereka, atau nggak bego-begonya gue yang bikin gue nyampe sini gitu. Gila sih. Soalnya kan ya kalau chef gue taunya tuh kayak mereka keras. Kalau di dapur tuh keras banget. Ya kalau nggak kayak gitu kayaknya Tio nggak akan se-perfeksionis ini sih. Gue nggak mau bilang gue perfeksionis, gue bilang gue idealis gitu. Gue punya ide, gue pengen execute-nya kayak gini, jadi gue gotta find out how to get there gitu sih. Jadi kalau istri gue bilang, kayak si Merin bilang tuh kayak gue tuh anaknya either nggak 0 or 110 gitu. Jadi kayak kalau gue niat banget, emang gue pasti bakal give all I have. Yeah. Jadi it's either time, physics, atau money. Hopefully, so far gue nggak pernah spending lots of money on it, jadi ya good. Maksudnya at least lu tahu kalau lu emang cinta sama sesuatu tuh lu all out Yeah, banget. go all out. Yeah, go all in or nothing. Go big or go home. Yes. Oke. Nah kalau misalkan lu sendiri nih ketemu Steven tuh gimana ceritanya emang? Funny things kayak Steven tuh waktu itu mau pre-order. Jadi kayak gue waktu itu ada menu namanya hot smoke salmon. Waktu itu cuman gue anaknya detail, karena gue masih ingat kayak gituan. Hot smoke salmon pakai apple slaw atau nggak pear slaw kalau nggak salah. Asian slaw kita nyebutnya dulu. Dia order, terus tiba-tiba dia kayak bilang kayak, bro, nyokap gue ulang tahun nih, kira-kira kadonya apa ya? Dia nanya gitu ke gue kayak, we're not Bukan kayak, friends? Ya, we're not friends, kayak we never met. Tapi emang gue, itu dia, kayak gue anaknya adalah gue pengen kayak si Asis Mokas ini di tempat dimana kayak orang rasa nyaman untuk share stories atau nggak cuma sekedar basa-basi deh gitu kan. Jadi makanya gue jawab kayak, oh gini-gini lu bisa ngasih ini atau enggak. At the end of the day gue bilang ya, well, girls always like diamonds, right? Diamonds are the girl's best friend. Jadi ya nggak tahu dia beli atau enggak at the end of the day gitu. Habis itu makanan gue kirim ke dia, he's impressed. Sekali datang ke tempat gue, cuman buat ngobrol-ngobrol segala macem. Habis itu datang lagi buat private dining di rumah gue. It's a long journey sama Steven juga. Dan akhirnya kayak dia ngebantu kita buat buka branch yang di Kebon Siri gitu. Jadi tuh tadi lu bilang ada private dining di rumah lu? Yes, tadinya tempat gue ngerjain private dining gitu di rumah, or bisa di rumah orang lain gitu. Sampai sekarang sih masih bisa, cuman memang budgetnya agak beda ya, gitu. Sama kalau datang ke Kebon Siri? Yes, jadi kalau private dining ibaratnya kita ada minimum charge-nya. Kalau dulu sih ya udah lo datang aja, gue siapin tempatnya gitu. Gue nggak ngerti sih ya, kalau di Indo kan jarang ada yang kayak gitu ya. Bahkan dulu tuh sebelum pandemi tuh nggak ada yang namanya home service kalau untuk jasa-jasa gitu. Terus tiba-tiba semenjak pandemi, salon ada yang home service lah, apalah. Nah itu tuh dapet private dining itu lu sendiri atau emang kayak di luar tuh biasa kayak gitu? Dulu zamannya gue di Aussie sih gue pernah ngelakuin itu juga gitu. Mungkin it's a trend yang ke carry over baru sampai sini sekarang mungkin. Gitu waktu gue zamannya masih kerja di sana, jadi kayak kalau gue lagi day off atau enggak
shift gue nggak begitu padat, gue ngadain private dining di rumah. Gue diundang buat private dining di tempat orang gitu. Jadi let's say gue jadi private chef selama 3 jam gitu, atau nggak 4 jam. Jadi buat beberapa course menu dan segala macam nih gitu. Gila, keren banget ya. Gue baru tahu loh ada private dining dan lu bersedia buka ke rumah lu sendiri gitu. Ya soalnya kayak dulu kan kita cuma take away doang. Kita mulai dari nol, literally zero followers. Terus tiba-tiba ada beberapa orang yang order. Kayak follower gue cuma 10, tiba-tiba orang udah ada yang order buat bayar 300.000 dan segala macem. Kayak karena supportnya mereka juga gitu, kita bisa sampai sini dan kita bisa berkembang dikit-dikit. Terus kalau private dinner gitu sih emang gara-gara waktu itu ada orang yang bolak-balik datang gitu nanyain kayak, oh saya kira bisa dine in, saya kira bisa dine in, saya kira bisa dine in gitu kan. Cuman ya akhirnya mereka makannya di situ gitu kan, di gazebo gitu. Terus ada akhirnya kayak tadinya kita mau buka di rumah dulu buat dining area gitu. Akhirnya kayak udahlah tanggung, mending kita buka langsung aja di Kebon Siri gitu. Cuman waktu itu Steven mau ngenalin dia ke fiancé-nya sekarang kalau nggak salah. Terus sama ketemu sama teman-temannya, emang dia mau ngajak kayak, gue nemu nih kayak rumah makan tempat enak banget, cuman mereka nggak punya diner, nggak punya dining gitu kan. Tadinya mereka mau makan di mobil, terus gue bilang ya udahlah gue taruh meja aja, gue kasih meja makan gue. Jadi gue punya ruangan khusus gitu kosong yang emang tadinya mau gue jadiin ruang makan, akhirnya nggak jadi. Gue bingung gitu. sih, maksud gue tuh orang sampai bela-belain datang ke sini jauh-jauh, cuman buat makan di mobil, dan akhirnya lu kayak kasihan. Iya. Pernah ada lagi gitu orang yang gue kasihan tuh, pernah ada couple naik motor dari Pantai Indah Kapuk datang ke sini. Terus gue bilang kayak, sorry hari ini cuma ada take away, gue gituin kan. Terus kayak, terus gara-gara gue kayak, nggak enak juga lah, ya udahlah, nggak apa kok bisa di situ. Terus kayak ya gitu, gue iniin. Keren. Gitu. Kalau kita udah ngobrol dari panas sampai sekarang udah mendung ya. Ya udahlah ya. Cuman maksud gue tuh gue penasaran aja sih, kayak kalau lo ke LC Smokehouse nih, lo mau pesen apa biar yang nonton ini datang? Gue mau pesen teh botol 1, enggak. Gue mau pesen mungkin buat LC Smokehouse ya, buat penonton. Datang dong ke LC Smokehouse kalau memang mau nyobain makanan gue. Banyak orang yang bilang kalau ini tempat buat foodie, tapi I'll leave it up to you. You guys decide, and looking forward to see you guys. Asik. Ntar kapan-kapan kalau misalkan kalian mau datang ya di daerah Kebon Siri, langsung aja ke LC Smokehouse. Alamatnya ada di sini nih. Ya, ntar kita taruh, oke? Dan kita pasti senang banget udah ngobrol-ngobrol sama Tio. Thank you, gue belajar banyak hari ini. Thank you for coming. Bye-bye. Bye.